Dr. Kartini Ong, Chief Medical Executive PT Lautan Luas Abadi. Dokter apa kabar? Baik, Baik ya. ya selamat sore semuanya. Boleh disapa dulu Para dokter. beauty lovers. Beauty lovers, beauty enthusiast dan juga beyond aesthetic enthusiast ya dokter. Oke, kali ini kalau kita ngomongin tentang Aptos, mungkin tema yang akan kita bahas bersama dengan dokter Kartini adalah double lifting effect with extra benefit for skin quality nih dokter. Yes. Seperti apa sih itu dokter ya? Maksudnya untuk mungkin ada yang masih belum terlalu familiar dengan benang yang memang top banget di dunia ini, gimana nih dokter? Jadi Aptos ini adalah benang yang memiliki komposisi yang unik, yaitu Oke. polylactic acid dan polycaprolacton, dan generasi ketiganya itu memiliki hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid itu kan Oke. ya. Oh berarti ada kandungan skincare-nya gitu ya Ada. dok? Benang ada kandungan skincare itu gimana ya? Aku lagi membayangkan gitu dokter, canggih banget berarti ya. Betul. Oke, baik ya. Berarti ini salah satu benang yang direkomendasikan sekali untuk teman-teman yang ingin mengencangkan area muka itu bisanya untuk pengaplikasian Aptos ini sendiri di mana aja dokter? Pengaplikasian Aptos ini boleh dibilang dari wajah sampai ke arah seluruh tubuh. Oke. Jadi di wajah itu bisa untuk naikin alis, untuk mancungin hidung, Waduh. untuk membawa pipinya lebih lifting, untuk double chin, untuk badan, dan bahkan untuk Aptos yang terbaru sebenarnya ada untuk area intimate, cuma masih belum launching di Indonesia. Belum launching di Indonesia, coming soon ya. Coming Oke, kira-kira apa nih dokter yang mau diperlihatkan gitu dan juga disosialisasikan kepada para beauty enthusiast? Oke, saya akan sharing ya sedikit mengenai double lifting effect with extra benefit for skin quality. Jadi untuk tarik benang bukan cuma hanya sekedar untuk lifting, tapi juga akan memberikan benefit keuntungan lebih buat kulitnya. Karena Oke. seperti yang kita ketahui, kulit itu kan perlu cantik juga, bukan cuma hanya sekedar lifting. Bayangkan kalau kita sudah lifting tapi kulitnya itu banyak keriput, pori-porinya gede, terus itu kan kurang bagus. Jadi kita maunya adalah mukanya lifting, kulitnya juga cantik, kulitnya juga bagus. Nah, Aptos ini memiliki banyak sekali tipe benang. Nah, untuk mendapatkan efek lifting yang double, yang ganda, kita perlu mengkombinasikan tipe benang. Jadi itu pun tergantung dari muka pasiennya. Jadi tidak semua pasien itu bisa hanya dengan satu tipe benang. Oke. Jadi harus dilihat kandidatnya seperti apa. Nah, kita maunya kan tetap muda ya. Kita menolak tua semua di sini, ya kan? Sayangnya kita itu semua pasti akan mengalami namanya proses aging. Aging, oke. Sorry, kenapa dia tidak? Proses aging, proses penuaan. Nah, proses ini adalah yang akan dialami oleh semua orang, tidak milih siapapun, mau kaya, mau yang miskin, tetap semua akan mengalami proses aging ini. Nah, proses ini tidak bisa dihindari, tapi dalam tanda kutip bisa kita tunda. Ya, Bisa diperlambat gitu ya dokter ya? Betul. Nah, banyak sekali faktor yang mempengaruhi untuk proses aging ini. Salah satunya adalah polusi, stres. Kita sekarang hidup di istilahnya zaman yang banyak polusi, benar Iya, ya? iya, betul, betul. Dan terus kita juga banyak stres tanpa kita sadari. Sadari. Betul. Misalnya kita kayak ada deadline tugas, itu tanpa sadar kita pasti stres. Kemudian juga sinar matahari di mana katanya ozon sudah banyak bolongnya, otomatis itu akan mempengaruhi kulit kita dan mempengaruhi kita menjadi kayak penuaan dini. Nah, untuk menunda proses aging tersebut, kita wajib melakukan yang namanya treatment. Namanya maintenance, sudah treatment juga harus di maintenance. Tidak ada yang namanya treatment sekali untuk seumur hidup, tidak ada. Pasti ada yang harus kita maintenance, harus kita jaga. Nah, apa yang kita lihat kalau misal kita sudah mengalami proses aging? Kulitnya kendur, kulitnya juga tampak kasar, pori-porinya besar, banyak keriput halus, mata turun, bibir juga turun, ya pipi juga kesannya turun, double chin, semua kesannya jadi nggak bagus. Kulit juga lebih kering biasanya, apalagi bagi perempuan yang mengalami masalah hormonal ketika sudah mulai menopause itu akan berasa sekali. Nah, kita boleh merawat dengan apa saja.
dengan skincare di rumah yang kita beli di pasaran ataupun dengan skincare dari dokter itu semua bagus. Tetapi tentunya harus dilihat dari permasalahan kulitnya. Tidak bisa hanya misalnya jenis satu skincare untuk semua, nggak bisa, harus kombinasi. Dan terkadang ketika masalah ataupun problem di skinnya itu sudah berat, kita tidak bisa cuma hanya mengandalkan yang di pasaran, harus yang ada dari dokter. Nah, mau treatment di rumah juga boleh, mau treatment di klinik akan lebih baik lagi. Karena kenapa? Karena kalau di klinik bisa konsultasi dengan dokternya untuk mendapatkan treatment yang lebih tepat. Nah, selain itu bisa apa lagi? Nah, kalau kita usianya sudah cukup tinggi, biasanya hanya dengan skincare saja sudah tidak cukup. Harus ada tambahan dengan device, harus tambahan dengan treatment lain seperti botox, filler, ataupun dengan skin booster. Nah, itu baik sekali untuk maintenance dari awet muda. Oke, nah salah satunya adalah itu kan treatment untuk skin dan ada treatment untuk contouring. Nah, treatment untuk contouring itu adalah untuk bantu untuk menaikkan pipi, karena kalau kita treatment hanya untuk kulit, treatment kulit itu tidak bisa akan menaikkan, tidak bisa. Kalau treatment hanya dengan krim, dengan device, dengan alat-alat itu tidak akan membuat hidung mancung, benar kan? Tidak bisa membuat hidung mancung, tidak bisa menaikkan alis, tidak bisa untuk menaikkan pipi. Jadi perlu sesuatu yang lebih. Nah, biasanya untuk treatment contouring itu kita lakukan dengan dua cara, yaitu dengan operasi ataupun dengan tanpa operasi, karena tidak semua orang bisa operasi. Kalau misalnya dia punya penyakit diabetes yang tidak terkontrol, dia nggak bisa operasi. Ataupun punya penyakit darah tinggi, pasti takut dong kalau mau operasi. Dan satu lagi, operasi biayanya cukup mahal biasanya. Dan downtime-nya lama, pemulihannya lama. Kalau operasi nggak mungkin seminggu udah kelar, nggak mungkin. Pasti butuh waktu berbulan-bulan untuk pemulihan. Nah, ada satu tindakan yang namanya non operasi tapi bisa dipakai untuk menaikkan alis, untuk mancungin hidung, nah untuk meniruskan pipi. Nah, itu kita lakukan adalah salah satunya dengan benang. Nah, benang ini yang kita mau kenalkan adalah namanya Aptos. Aptos itu berasal dari singkatan antitosis. Tosis itu artinya turun, anti jadi anti turun. Dibuat oleh dokter bedah plastik. Jadi bukan main-main, yang bikin adalah seorang dokter juga, dokter bedah plastik. Boleh dibilang ini adalah bapaknya pertama benang. Jadi kemudian diteruskan oleh anaknya sampai dengan sekarang, dan mereka terus berinovasi sudah lebih dari 25 tahun. Dan memenangkan berbagai penghargaan seperti idea untuk benang, sebagai benang yang mempunyai gerigi yang pertama, dan juga sebagai tadi yang sudah disebutkan 6 kali berturut-turut memenangkan penghargaan sebagai benang terbaik di dunia. Dan jangan khawatir, benang ini termasuk aman. Kenapa? Sudah dipakai di lebih dari 80 negara, sudah update, udah lebih dari 80 negara. 80 negara, tadi saya nyebutnya 60 ya dok ya, 50, nah, 30 negara tambahan, cuco ya. 85, dan pasti di negara tersebut ada sertifikasinya, jadi berarti sudah teruji keamanannya. Dan sudah, yang paling dicari orang, FDA approved. Jadi sudah terbukti keamanannya dan sudah terbukti keefektivitasnya. Yang memakai benang ini bukan cuma hanya dokter estetik, tapi dokter bedah plastik, dokter spesialis, itu banyak memakai benang Aptos ini. Nah, pabriknya pun ada di 3 negara, yaitu di negara asalnya, yaitu di Georgia, ada di Rusia, dan ada di Jerman. Oke, dan yang terakhir ini, inovasi terbaru mereka adalah tambahan hyaluronic acid. Nah, kenapa hyaluronic acid itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk kulit kita? Kalau kita udah usia, kulit itu biasanya hyaluronic acid akan menurun. Jadi kulitnya itu tampak lebih banyak keriput, kesannya itu lebih kering. Nah, dengan ada tambahan hyaluronic acid ini membuat benang Aptos ini unggul adalah dalam waktu 2 minggu setelah ditanam, sudah langsung akan merangsang kolagen dan elastinnya, sehingga pasien akan melihat kualitas kulitnya itu membaik dalam waktu yang cepat. Ya, dari dalam waktu 2 minggu sudah mulai terlihat hasilnya. Ya, memang kalau kita tanam benang, memang ada stimulasi kolagen secara tidak langsung. Namun dengan adanya kandungan hyaluronic acid itu, boleh dibilang dia akan secara langsung untuk merangsang pembentukan elastin dan kolagennya. Jadi ini akan membuat kulitnya itu tampak lebih baik. Jadi bukan cuma hanya sekedar lifting, tapi akan kelihatan lebih mulus kulitnya.
Oke. Kemudian, nah ini cuma hanya sekedar pengetahuan. Apa bedanya ingredient dari Aptos ini dibandingkan dengan benang lain? Boleh dilihat di sini adalah benang Aptos itu kandungannya adalah polylactic acid dan polikaprolakton. Sedangkan yang lain itu biasanya yang paling ada di pasaran adalah PDO dan ada glycolic acid. Nah, PLGA. Dapat dilihat di sini adalah benang Aptos ini tahan untuk hilang 100%, diabsorb, diresap, itu diserap. Diserap itu adalah 1,5 sampai dengan 2 tahun. Wow. Cukup lama ya. Awet ya, Dok. Jadi berarti selama dia ada di dalam kulit, dia akan merangsang elastin dan kolagennya. Hal yang menarik di sini adalah dilihat di sini adalah 50% penyerapannya untuk kandungan Aptos ini adalah di 16 bulan. Sedangkan benang lain itu dalam waktu sekitar 2 bulan sudah hilang 50%. Jadi boleh dibilang kalau sudah hilang berarti stimulasi kolagennya juga akan menurun. Jadi itulah uniknya Aptos. Selain untuk lifting, dia juga akan membantu memperbaiki kulitnya. Nah, untuk mendapatkan efek double lifting ini, kita menggunakan 2 tipe benang ini, yaitu satu yang kita namakan sebagai thread 2G, satu lagi kita namakan sebagai excellent visage. Nah, nanti dokter yang akan menentukan apakah pasiennya butuh dua-duanya atau pasiennya butuh cuma hanya satu. Nanti dokternya akan menganalisa kulitnya untuk mendapatkan tipe benang yang akan digunakan. Jadi begini, kadang-kadang pasien tuh bilang gini, "Dok, kenapa ya saya udah pasang benang kok nggak ngangkat, kok nggak bagus hasilnya, nggak seperti kayak di IG, promosinya keren banget, langsung narik begini." Nah, yang harus kita ketahui adalah sebagai pasien bahwa ketika kita melakukan treatment, kita harus bertanya kepada dokternya juga, dan dokter memang wajib memberikan edukasi kepada pasiennya, karena tidak semua orang itu adalah kandidat yang bagus ataupun calon yang bagus untuk tarik benang. Contohnya begini, misalnya pasien dengan umur 70 sudah terlalu turun, apakah dengan hanya satu tipe benang aja akan bagus? Tentu tidak. Apakah cuma hanya beberapa benang aja bisa bagus? Tentu tidak. Jadi untuk mendapatkan hasil yang baik, pertama adalah kita harus menilai apakah kita adalah calon yang baik untuk tarik benang dan apakah hasilnya bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Itu harus kita tanyakan kepada dokternya. "Dok, kalau saya tarik benang bisa enggak seperti ini?" Biasa kita kan begini kan. Kalau tadi ada dengan tangan bagus gitu. Mengencang Iya, banget gitu ya. mengencang banget. Cuma kita harus ingat, tangan dan benang kekuatan mana? Tangan tentunya. Kalau kita menarik kulit kita sampai sudah lebih 3 cm, itu pasti tidak akan terlalu bagus hasilnya. Iya. Tetapi setidaknya kalau kita lakukan benang, itu akan membuat tampilan kulit akan lebih baik daripada tidak dilakukan sama sekali. Jadi itu salah satu faktor yang mempengaruhi hasil. Kedua adalah jenis benangnya juga. Kalau misalnya jenis benangnya tidak sesuai, hasilnya juga akan tidak sesuai. Dan kemudian tentunya adalah tangan dari dokternya. Jadi Aptos ini pasien dokter-dokternya itu mendapatkan pelatihan. Jadi kalau misalnya pasien ingin melakukan tindakan Aptos, kita selalu menjaga bahwa yang melakukannya itu semua adalah dokter yang telah dilatih oleh PT Lautan Luas. Nah, selain untuk mengencangkan, kita juga bisa melakukan yang namanya beautification. Jadi untuk pasien-pasien yang masih muda, apakah boleh tarik benang? Ya. Boleh. Tapi tujuannya mungkin bukan lifting, tapi untuk beautification. Misalnya matanya itu sedikit turun, kita mau naikin supaya tambah cantik, tambah beautiful. Atau hidungnya, aduh sudah cantik tapi sayang ya hidungnya kurang mancung dikit. Ya, okay. Nah, kita bisa dengan Aptos ini supaya tambah cantik, tambah cetar gitu. Nah, kemudian mungkin pipinya itu sedikit turun, sedikit kurang tegas, jolanya itu kayak nggak ada lehernya. Nah, kita bisa bantu dengan Aptos ini sehingga tambah beautiful meskipun dia masih muda. Jadi bukan cuma hanya sekedar lifting, tapi kita bisa melakukan beautification. Oke, contohnya adalah ini. Ini pasien masih muda, belum terlalu tua. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah ketika dia habis melakukan double lifting ini, kita lihat bahwa pipinya tuh naik. Pipi bawahnya itu kelihatan lebih V dan lebih cerah gitu juga ya, Dok ya. Dan
ini adalah right after, dapat dilihat bahwa kulitnya itu sepertinya kayak lebih glowing. Iya, iya, iya. Oke. Nah, dari tampak samping, lihat di sini sepertinya fatnya itu ada di depan, kayak cabi-cabi dikit. Nah, setelah dilakukan treatment, dia jadi lebih naik ke belakang. Jadi kesannya tuh lebih tirus. Oke. Nah, ini juga dari tampak yang 90, lihat di sini, jawline-nya di sini itu tidak terlalu tegas, setelah dikerjakan jawline-nya menjadi lebih tegas. Dan double chin-nya lebih menghilang meskipun masih muda. Oke. Kan biasa kita suka begini kan, ada double chin. Ya, Nah, betul. kita bisa bantu dengan Aptos ini. Nah, ini pasien yang sudah berumur. Nah, pasien yang sudah berumur kita lihat di sini sudah ada namanya smile line sama ada marionette line, dan double chin-nya mulai kelihatan, kulitnya kendur. Nah, setelah dilakukan double lifting ini dapat dilihat bahwa smile line-nya mulai menghilang, marionette line-nya mulai menghilang, ininya kelihatan lebih better dikit. Jadi tergantung usia. Kalau usianya makin tinggi berarti hasilnya juga akan tidak seperti kalau kata masih muda. Ini kalau dari tampak depan karena ininya keangkat, kesannya itu jadi lebih turun. Tapi sebenarnya ini karena ininya keangkat. Dapat kita lihat di sini ini masih ada kayak ada gandulan. Di sini sudah sama sekali tidak ada gandulannya. Oke. Ini juga pasien yang lebih tua lagi daripada yang tadi. Kita lihat ya tidak bisa sampai hebat banget hasilnya, namun dalam sekali aja dapat dilihat bahwa ada perbaikan, kelihatan ininya mulai terangkat, smile-nya lebih hilang, marionette lebih hilang, dan ada kelihatan rahangnya, tidak langsung muka sama leher bersatu. Jadi ini adalah beberapa foto before after yang bisa kita tampilkan untuk memperlihatkan bahwa Aptos ini dapat dilakukan baik dalam usia muda maupun usia yang tua. Oke, dari tampak depan dapat dilihat bahwa kelihatan banget ya ini udah lebih naik dan lebih hilang gandulan yang di pipi bawahnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Luar biasa, itu dia ya. Bolehkah berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dokter Kartini yang sekilas mirip Indy Barens ya.